Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mentakdirkan kepada kita semuanya menjadi pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Hendaklah kalian bersyukur ketika menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, bangkitkanlah wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah satu nabi di sini, di sekitar Ka'bah ini, dari golongan orang Arab, dari ras mereka sendiri, satu nabi dari orang Arab. Sejak saat itu setiap orang mengharapkan menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata 2300 tahun kemudian barulah lahir Nabiullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua jadikan sebagai teladan. Yang paling kita syukuri adalah umat Allah pilih kita semuanya hidup sampai sekarang ini menjadi pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai bukan karena pengikut Nabi, pasti kita tidak ada di tempat ini. Andai bukan karena pengikut Nabi ma'asyiral muslimin, pasti kegiatan-kegiatan duduk bersama di tempat yang suci seperti ini tidak akan pernah terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema yang akan kita angkat untuk malam hari ini dan insyaallah akan dilanjutkan pada subuh ke-7 Ramadan ma'asyiral muslimin adalah karakteristik hamba-hamba yang muttaqin. Ali bin Abi Thalib ma'asyiral muslimin pernah berteriak di salah satu pekuburan. Beliau mengatakan bahwa fama khabaru ma indakum. Saya ingin bertanya kalian yang sudah ada di dalam pekuburan ini. Saya ingin bertanya kepada kalian yang telah dimakamkan di tempat ini. Fama khabaru ma indakum. Apa yang terjadi di dalam sana? Apa yang kalian alami di tempat itu? Karena dia yakin akan ada di tempat itu di suatu waktu dan pasti akan terjadi. Demikian pula halnya kita yang masih hidup saat sekarang ini, pasti dena wa dide. Inilah yang ditanyakan Ali kepada penghuni kubur. Fama khabaru ma indakum. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian rasakan di tempat itu? Tentu para sahabat ma'asyiral muslimin menatap Ali dengan penuh rasa takut. Apa yang dimaksudkan Ali bertanya kepada penghuni kubur yang tentu tidak bisa menjawab? Ali mengatakan, ma'asyiral muslimin, wallahi law syaa Allahu an yatakallamu laqalu inna khaira zadi taqwa. Demi Allah, seandainya Allah mengizinkan semuanya atau salah satu di antara mereka bangkit dan berbicara, pasti dia akan mengatakan laqalu inna khaira zadi taqwa, bahwa jika kalian ingin masuk di sini, ya minawat dikum apa soro mutamar ilalan yon rangiye digagai pasoro sangadina bokot tamawari anaru taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yami pasoro turilino ya ma'asyiral muslimin, yang akan menemani perjalanan kita selanjutnya adalah takwa. Datangnya bulan suci Ramadan, Allah tidak panjang lebar menyebutkan apa tujuan di balik bulan suci Ramadan. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kalian menjadi orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, kalau takwa itu adalah wa'iddat lil muttaqin, kalau takwa itu ialah yang menyelamatkan kita untuk kehidupan selanjutnya, kalau takwa itu hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, seluruh kemegahan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada di akhirat Allah hanya siapkan kepada orang bertakwa. Apakah karakter orang yang bertakwa ma'asyiral muslimin? Nigan atau pasalama ripalaw ngata bapak-bapak dan ibu sekalian. Mari kita mencermati apa yang dikatakan oleh Baginda Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa karakter orang yang bertakwa adalah al-khaufu minal jalil. Selalu ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah.
Ketika orang ia menipi ini, ketika rasa takut ini menipis, semakin tipis pula harapan kita untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi jika Ramadan yang datang kita jamu di dalam bulan suci Ramadan ini, semakin membuat kita takut kepada Allah. Insya Allah kita pula lah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Akhirat hanya tempatnya oleh orang-orang yang beriman. Orang bijak mengatakan, ma'asyiral muslimin, ada ungkapan Arab yang mengatakan, al-mu'min yajma'u ihsanan wa khasyatan, wal munafik yajma'u imanan wa amnatan. Orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, adalah setiap kali melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya, justru kebaikan yang dilakukannya itu semakin membuatnya takut kepada Allah. Purai buka, suku puasana, purai mabile salam, purai masam panjang, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhum ya Rasulullah? Siapakah yang paling takut di hadapan Allah ya Rasulullah? Kata Aisyah. Apakah mereka yang telah berzina? Apakah mereka yang telah minum minuman keras? Apakah mereka yang telah melakukan kejahatan-kejahatan di hadapan Allah? Apa kata Rasulullah? Orang yang paling takut dan semakin bertambah takutnya adalah mereka yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini hendaknya menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini, ma'asyiral muslimin, seharusnya membuat kita semakin taat. Apakah puasa kita ini diterima dan apakah kesempatan ini masih akan berulang, ma'asyiral muslimin? Orang yang beriman setiap bertambah kebaikannya, maka akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang munafik, setiap kali dia melakukan kejahatan, dia akan merasa aman dari ancaman balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya kumaki buaki dosa. Nadena tumitau oku pemalak na puang Allah taala. Kita belum termasuk hamba yang dijanjikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kehidupan akhirat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, karakter orang yang bertakwa adalah al-amalu bitanzil. Menjadikan bulan suci Ramadan ini semakin dekat kehidupannya dengan Al-Quranul Karim. Dia menjadikan Al-Quran, ma'asyiral muslimin, sebagai teman setia. Teman setia di dunia ini, dia pun akan menjadi teman setia di akhirat. Tanya bayani tapale pasibawa maturi akhirat. Tanya laki tapasibawa maturi akhirat. Bukan anak cucu kita, bukan saudara-saudara kita, bukan orang yang ada di sekitar kita. Walaqad jitumuna furada. Kalian akan datang sendiri. Kalian akan datang mengurus diri sendiri. Furada, sendiri. Kita akan mendatangi satu kampung yang belum pernah kita datangi, ma'asyiral muslimin. Dia pernah katau pulih koro, dia pigaga pulih ripala wangata, dia niyisa keadaan koro. Kita pasti kebingungan dan ketakutan. Maka kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran selagi anda masih hidup, karena Al-Quran inilah yang akan datang menemani kalian. Al-Quran inilah yang akan menjadi hujah, menjadi teman setia. Ia panapajat tinro ki akorangi iruntuk pibabanda surga pamasina puang Allah Subhanahu wa taala. Keliru orang yang berpuasa dan melepaskan Al-Quran di setiap harinya. Al-Quran dalam puasa adalah satu hal, dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dena jaji tu puasa na dena tu mengaji-ngaji. Allah pilih menurunkan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan ini. Apa artinya, ma'asyiral muslimin? Mari hiasi, jadikan prioritas terbesar kita di dalam bulan suci Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Siapa yang ingin derajatnya di akhirat nanti diangkat seperti derajatnya malaikat, dekati Al-Quran. Dekati Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Ajak anak cucu kita, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini, agar mereka terbiasa di dalam kehidupannya membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena yang akan menemani kehidupan kalian selanjutnya adalah Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi setiap yang membacanya di dunia. Ma'asyiral muslimin, ada 4 poin dan insyaallah poin 3 dan 4 kita akan lanjutkan biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada acara subuh nantinya. Ma'asyiral muslimin, sesuai dengan tema dan kelanjutan daripada tema tadi malam, bahwa ada 4 unsur yang harus kita miliki jika kita ingin termasuk orang yang bertakwa.
Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ali. Ali mengatakan bahwa unsur ketakwaan ada 4. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil, adalah dengan semakin bertambahnya amal ibadah, sejatinya kita pun semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar mengatakan begitu takutnya Umar kepada Allah sampai dia mengatakan, ya laitani kuntu sya'ratan fi sadri rajulin mu'min. Seandainya saya hanya diciptakan selembar bulu-bulu, selembar sehelai rambut yang ada di dada orang-orang yang beriman. Andai saya diciptakan sehelai rambut yang ada di dada orang yang beriman, apakah mereka melakukan kemaksiatan, pelanggaran, kejahatan? Tidak, tapi didorong karena rasa takutnya kepada Allah. Itu Abu Bakar. Kalau Umar mengatakan begitu takutnya kepada Allah, beliau mengatakan, ya laita ummi lam talidani, andai ibu saya tidak melahirkan saya. Apakah mereka banyak dosa ma'asyiral muslimin, tapi karena ibadahnya banyak yang membuatnya dia semakin takut kepada Allah. Jadi pede suku ipak kasiwian na tawe, pede marilalati tahu dari kuang Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang munafik, semakin dia melakukan kejahatan, semakin dia melakukan pelanggaran, semakin dia melakukan kemaksiatan, ya juma'u isa'atan wa amna. Semakin banyak kejahatan yang dia lakukan, dia pun semakin berani dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur kedua daripada ketakwaan ma'asyiral muslimin adalah al-amalu bit-tanzil. Hidupnya semakin dekat dengan Al-Qur'an. Di dalam bulan suci Ramadan tentunya ma'asyiral muslimin adalah momen yang paling tepat untuk kita berteman setia lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Kenapa ma'asyiral muslimin? Begitu banyak teori-teori, orang berspekulasi bagaimana cara hidup bahagia, ternyata sangat sederhana menurut Al-Qur'an. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah turunkan Al-Qur'an bukan untuk menyulitkan kalian. Artinya jika kalian ingin bahagia, kebahagiaan ada dengan Al-Qur'an. Semakin kita dekat dengan Al-Qur'an, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini bahwa siapa yang tidak membaca, siapa yang tidak memahami, siapa yang tidak ingin mendengarkan ayat Al-Qur'an, nigi-nigi mak bukur ya kurangi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti hidupnya itu akan menyesakkan pada tau posoi. Artinya siapa yang membaca Al-Qur'an ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, dijamin kebahagiaannya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Karena kebahagiaan itu ada pada Allah, bukan pada makhluk. Allah lah yang memberikan rasa bahagia kita ada di tempat ini ma'asyiral muslimin. Kalau ingin bahagia, dekati pemilik kebahagiaan. Mintalah kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, unsur ketakwaan yang ketiga ma'asyiral muslimin, kata Ali, orang yang bertakwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Ya, dia selalu ridha, dia selalu mensyukuri sekecil apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi talimatan syukur malapatina. Sampai Rasulullah pernah berpesan kepada Muaz bin Jabal, beliau mengatakan kepada Muaz sebelum mengutusnya ke Yaman, ya Muaz, inni uhibbuk, saya sangat mencintai Anda. Janganlah kalian pernah luput selalu berdoa di setiap akhir salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah doa yang terbaik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba, tolong ya tata, ala dzikrika, agar supaya hamba selalu mengingat kepadamu. Wa ala syukrika, tolong hamba agar senantiasa mensyukuri seluruh pemberianmu. Dan tolong hamba
wa husni ibadatik, agar supaya senantiasa diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diusahakan, diupayakan setiap saat oleh malaikat, oleh syaitan, agar supaya manusia tidak mensyukuri nikmat Allah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Tujuan utama kenapa syaitan meminta untuk ditangguhkan dan dipanjangkan umurnya ma'asyiral muslimin, alasannya hanya satu, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Saya ingin melihat hambamu tidak bersyukur atas nikmat yang engkau berikan. Syaitan memiliki kemampuan untuk menutup mata hati ini melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu ditampakkan adalah kekurangan-kekurangan. Ya, irtina pitaki setan Italia mi rumah kalian. Ayya mirwanu masalah, padahal begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini tentunya mensyukuri, ridho akan pemberian-pemberian Allah. Ramadan telah melatih kita untuk itu semuanya. Ternyata ketika kita buka puasa, ma'asyiral muslimin, detona si ayandre nape kasiagalai sinru tusoro na Bapak Ibu sekalian, ternyata kebutuhan kita tidak seberapa. Aga palai papan rasa-rasa, hanya keinginan kita Bapak Ibu sekalian ingin memiliki segala-galanya. Ia napan rasa tahu ya. Jadi milomana ya punai agagai. Padahal memilikinya, ma'asyiral muslimin, belum tentu membahagiakan. Betapa banyak orang yang tadinya hidupnya begitu bahagia ketika dia hidup miskin, ternyata megai waramparana kehancurannya di saat dia kaya. Siagegan atau nyama pagairita waktu Nabi cuma pemagi nama tandreon rona, ma'asyiral muslimin, justru kedudukannya yang tinggi menjadi malapetaka baginya bapak-bapak dan ibu sekalian. Apa kata Ka'ab bin Akhbar Bapak Ibu sekalian? Ma an'amallahu ala abdin min ni'matin fasyakaraha iyyaha thumma tawada'a biha lillah illa rafa'ahu Allahu darajatahu fil akhirah. Tidaklah seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah kemudian dia mensyukuri nikmat itu, yang kedua kemudian dia semakin rendah hati dengan nikmat itu, maka dia akan menikmati seluruh nikmat yang Allah berikan. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, banyak orang sebenarnya mendapatkan nikmat tapi dia tidak menikmati nikmat itu. Kenapa nikmat tidak ternikmati? Nikmat tidak ternikmati ma'asyiral muslimin karena dua sebab ini. Mungkin nikmat itu tidak disyukuri, dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, nikmat itu tidak membuatnya semakin rendah hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang keempat dan terakhir ma'asyiral muslimin, orang yang bertakwa adalah al-istidad liyaumir rahim. Orang yang bertakwa, yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam benaknya, bagaimana mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. An-nafsu tabaki ala dunya haitsu qad alimat anna salamata tarku ma fiha. Orang-orang yang beriman tidak beriman Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak beriman selalu hatinya merontah, menjerit dan menangis. Haitsu anna salamata tarku ma fiha. Padahal mungkin jadi, bisa jadi apa yang diinginkan oleh manusia justru itu akan menjadi kehancuran. Apa yang tidak dimilikinya mungkin jadi itu sebagai sebab nantinya keselamatan dirinya di akhirat. Bapak Ibu sekalian, al-istidadu liyaumir rahil, kata Ali, orang yang bertakwa tali napas sadia alena na panguju alena pak biri-biri ni jama-jamata aja tapakai rimana ni jama-jamata ilalan na ulan ramalan pak biri ni sesa manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada pakarapin ni aleta bapak-bapak dan ibu sekalian, pada malini kopor panoi ni kopor tayo na panuliserisi, na panuliserisi, tiba-tiba waktunya kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sadia bukota bapak-bapak dan ibu sekalian, perbanyak mengingat mati. Bapak Ibu sekalian, tadakkaru, perbanyaklah ingat mati. Dua keuntungan besar orang yang senantiasa mengingat mati. Yang pertama, tumahisud dunub, mega dosa malaga. Ya sengide pernah dampeng ipong Allah Ta'ala, tapi karena kita sering mengingat mati, ternyata mengingat mati dapat merontokkan Bapak Ibu sekalian, menghancurkan dosa-dosa. Ya, nak dampeng dosa-dosa tepuang Allah Ta'ala tanpa kita beristighfar. Yang kedua, banyak mengingat mati Bapak Ibu sekalian, tuzahidukum fid dunia. Orang yang banyak mengingat mati dia nak kita
apa namope kuiga na duita tu namope ko tanre na pangka ta ko kita ilalan na katuto ngalinota pasti masih sakit aga panrasay tayo na masih sa Bapak Ibu sekalian nasaba ka kita bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian hendaknya kita menjadikan seluruh waktunya. Bulan Ramadan ini begitu banyak namanya Bapak Ibu sekalian menunjukkan betapa mulianya hari yang tengah kita ada di dalamnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita saat sekarang ini. Syahrus Siyam, onrata ma puasa. Malamnya adalah Al-Qiyam, Syahrul Qiyam. Onrata si garusuk ma sampajang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian ada yang menamakan Syahrul Jud. Onronna ya pesan sisa ipigegewi ya pesawar ramparata. Apa-apa yaki. Abirki Bapak Ibu sekalian. Dan nama-nama yang lain Bapak Ibu sekalian adalah Syahrul Quran, adalah waktu terbanyak kita untuk membaca Al-Quran. Kesemuanya itu adalah al-istidad. Ya parewa ipake untuk pasadiyai ale mengojur risul mundina pong Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, inilah 4 unsur jika kita betul-betul ingin bertakwa dengan sesungguhnya. Hendaknya Bapak Ibu sekalian, yang pertama encengi tahu dari pong Allah taala. Nomor 2 dekati Al-Quran. Yang ketiga masyarakat syukuri seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-istidadul yaumir rahil. Kita senantiasa menyiapkan diri, membekali diri bekal untuk di akhirat negeri kelak insyaallah. Saya kira demikianlah uraian tentang ya karakteristik ya orang-orang yang bertakwa Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi fil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Allahumma inna nas'alukal khaira min kulli ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wasilal muqati'ina silna ilaik. Allahumma ya wasilal muqati'ina silna ilaik. Allahumma tub alaina linatuba. Allahumma tub alaina linatub. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian lebih dan kurangnya. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.